panci galon corong kan penyaring briket angel apa mboten? Wis angel mau. Biasa Bu niku. Jeng niku aku medho angel pikirane. Lan ngisorane medhonan niku jane. Tak pakili ngisorane. Kemudian setelah dirasa atap dan polutan bersih, ketika hujan berikutnya masih ditunggu misalnya, oh ini atapnya sudah bersih semalam sedang, ini kok wedan pas yang ini. Nah jeda dari malam sampai sekarang, orang khawatir nek wis ana kumbang, tikus dan sebagainya, maka lewatkan dulu 10-15 menit hujan pertama. Kalau itu di daerah-daerah industri bisa diperpanjang, jadi tidak ada alasan nggak bisa. Nah ini artinya mereka bisa saving 1.500 liter air per rumah tangga dengan modal 200.000 per rumah tangga. Niki murah. Nah niki bisa didapatkan yang saya monggo Pak. Ini ada SOP-nya nek jenengan sing ragu mergane ana sing ngeyel kuwi mau. Jenengan rak meng warga wedi nek nang dhuwur ana tikus to. Lalu mboten. Pak saya pun mau izin jenengan adain lewat talang atau langsung Pak? Kebetulan saya di rumah itu ada ini Bu apa? Punya semacam apa ondo itu untuk menek-menek. Oh ya ondo. Nah, Tangga. kemudian saya taruh bak di atasnya. Bukan di atas genteng dan bukan dari talang, jadi langsung nadong dari langit. Tapi begitu hujan pertama. Hujan pertama. Maksudnya hujan pertama begitu bris langsung tadai. Ya saya memang waktu apa pertama kan sudah kelihatan mendung tuh, kelihatan mendung, gerimis. Kemudian saya taruh apa bak itu di atas ondo itu. Itu yang jelas teknis saya seperti itu. Enggak apa-apa sudah oke. Ya memang sederhana gitu Pak. Terus kemudian yang kedua, saya akan manfaatkan kalau kayak begini ini kalau saya di rumah kan banyak Bu. Kebetulan saya di desa kan mudin. Jadi ada apa namanya sering mengakibat, sering itu kan mesti mudin itu dibawahi Polri sama yang punya hajat. Siap. Berarti saya punya banyak kayak seperti ini. Alhamdulillah. Bapak Saiful. Ya. Terus kemudian ya itu tadi disaring. Saya nyarinya 7 kali sesuai dengan saya sering ikut ngaji itu katanya harus disaring 7 kali. Ben resik, dan tidak wong kopi itu wong Jawa niku pitu. Kemudian kalau dimanfaatkan untuk minum, sebelum diminum dibacakan surat Al-Ikhlas 70 kali. Mungkin ditambah Pak. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah dan ayat kursi. Enggak ini serius. Kemudian yaitu kita manfaatkan sekeluarga untuk minum dengan niatan supaya kita sehat. Bener, dan nanti putra ibu jenengan cerdas Pak kalau anak saya serius dan nanti dinalakan kenapa air hujan itu membuat kita cerdas. Kemudian gini Bu, saya punya pengalaman kalau Mas Iwan tadi Mas Irawan maupun Mas Iwan? itu tadi cerita kalau kehujanan kan sakit. Tapi saya sekeluarga itu punya pengalaman. Justru kalau kehujanan itu ya niat kita hujan-hujan. Ya saya ada. Artinya ya itu tadi kami paham bahwa air hujan itu berkah. Cuman ada solusinya Bu. Setelah itu kami ya mandi kebiuran. Kemudian seluruh tubuh kita itu kita balur dengan minyak kayu putih. Itu kalau kami di keluarga kami begitu. Jadi anak kecil biasanya kalau hujan kan melet mau hujan-hujan. Kalau sama saya suruh malah. Kalau sampai melet mau hujan-hujan silahkan hujan-hujan. Tapi dengan catatan itu tadi setelah hujan-hujan kita gebyuri, terus kemudian kita balur dengan minyak kayu putih supaya aman. Oke, terus prakteknya pun ditadai terus di saringnya teniki. Nggih, monggo. Iki angel apa gampang Pak Kalasa? Lah kok lagi Pak Saiful sing kebetulan model. Apa nunggu jenengan dadi model lho Bu, dia menyampaikan harus ke Jogja dulu. Oh, hasilnya ngoten niku. Iya, ngajak desa ke Jogja dulu. Kalau tidak mahal kan Pak? Sampun. Hanya siap Pak, matur nuwun sangat Pak pengalamannya. Dan itu apa yang dilakukan Pak Saiful ini sudah benar. Kalau tadi Pak Saiful langsung ini ke udara, tapi kalau kita bicara edukasi ke masyarakat itu pun harus ditunggu. Karena saya yakin yang jadi permasalahan kemarin
di teman-teman akademisi itu apa air hujan sekarang itu tidak layak karena udaranya sudah terkontaminasi dengan sekian kimia. Kemudian siapkan tempat penampungan, ada ember, ada panci, galon, corong, kain penyaring, briket, angin apa bedan? Bisa angin mau. Biasa Bu niku. Jam iku aku kudu angel pikirane. Lani isorane modalna niku jan. Tak pakili isorane. Kemudian setelah dirasa atap dan polutan bersih, ketika hujan berikutnya masih ditunggu misalnya, oh ini atapnya sudah bersih semalam sedang, ini kok wedan pas yang ini. Nah jeda dari malam sampai sekarang, orang khawatir nek wis ana pembanti kok dan sebagainya, maka lewatkan dulu 10-15 menit hujan pertama. Kalau itu di daerah-daerah industri bisa diperpanjang, jadi tidak ada alasan nggak bisa. Kemudian setelah ditampung, endapkan, baru disaring ping pitu itu yang benar. Karena pitu niku pitungan biar hidayah tetap di kita. Nah setelah itu apa? Ini yang membuat sering banyak orang khawatir lah kadang-kadang niku lumutan. Di depan berapa lama? Endapkan, nggih kira-kira menit mawon, nggak usah lama-lama. Begitu menap saring kan nyaring ping pitu. Oke ya. Nah kemudian ini konsep penyimpanan yang tepat. 1. Harus di tempat yang tertutup rapat. Ini untuk menjaga higienisnya air hujan sampai jangka waktu panjang. Jadi tidak ada yang namanya air itu kadaluarsa. Sing kadaluarsa pikirannya awak dhewe. Nah kemudian kalau wadah yang untuk menyimpan ini tembus sinar matahari, maka hindarkan dari sinar matahari langsung. Kalau air ini punya potensi lumut kena sinar matahari langsung akan tumbuh lumut. Ya lumutan kaya pikiran jenengan ini. Air di dalam tubuh niki sing penjenengan gatekke 1. Dia berfungsi untuk membersihkan seluruh polutan di dalam tubuh kita. Gelontor getah di dalam tubuh kita itu air yang murni dan itu air gratis, air hujan. Maka kata Allah di Al-Kahf 9 bagaimana air ini penuh keberkahan salah satunya itu. Loh bagaimana air ini menunjang kesehatan kita? Silakan nanti dibuka di An-Anfal 11. Itu disampaikan semua oleh Allah. Nah, fungsi dia membersihkan polutan niki nek munjuk termasuk sing dengkule sulit, sing wong jantunge non sewu, saluran jantungnya kotor sehingga harus pasang ring jantung. Nek ra gelem pasang ring jantung kan ngombe banyu udan resik dhewe. Yang gagal ginjal karena ginjal nggak bisa menyaring airnya, darahnya kemudian disaring di luar, kon munjuk toyo niki. Lah kalau sampai terjadi kerusakan di jaringan kita misalnya, oh ginjal iki bocor. Ginjal bocor biasa wae kaya banjir bocor ki lho. Menutupnya pakai apa? Pakai nutrisi. Sing dandani awak niku nutrisi. Tapi nutrisi yang sehat yang dikombinasi dengan air yang bisa membawa sampai ke sing bocor. Buktine nek nutrisi niku iso napa niku iso memperbaiki kondisi kita napa? Contoh, mang mirengke niki benjenengan niku modho mlelak sithik. Ibu-ibu niki sing wis nusoni ndi? Wis tak takoni ibu-ibu. Nusoni putrane ora nusoni liyane. Sing nate nusoni putrane pundi, Bu? Lah poliane rong tahun nusoni. Oh ya wis. Anak baru lahir ceprot niku diunjuki obat napa ASI? Gede mboten bayine. Berarti sing marake gede, sing pertumbuhan momentenan ketika terjadi kerusakan niku napa nek ngoten niku? Makanan lho senengane iki lho aja. Iki ketok ora keturutan malah juang ngene iki. Artinya nutrisi. Jadi ketika tubuh kita konslet itu bisa jadi karena banyaknya kotoran di dalam tubuh kita. Nah, kotoran di dalam tubuh kita itu berasal dari mana? 60-70% dari pikiran kita. Niki pentingnya kita itu untuk memprogram yang baik di pikiran kita, program-program yang positif. Orang program kok nek kudanan saya udan, ayo kudanan saya sakit dari sakit mau jenengan program. Wah saya makan kacang asam
asam urat. Lho ya asam urat wong jenengan program. Coba nek jenengan mangan kacang, dar kacang. Aku mangan kacang sehat ndak apa-apa. Inilah yang jenenge sugesti pegang peran penting karena dia nanti akan langsung terkonek dengan sistem tubuh kita. Nah, peran air yang ketiga apa ketika di dalam tubuh? Dia akan menghidrasi seluruh jaringan sel tubuh kita. Satu, membersihkan polutan. Yang kedua, sebagai alat transportasi nutrisi yang masuk di dalam tubuh. Ini yang kaitannya dengan stunting, Pak. Jadi kalau untuk pemulihan stunting cepat itu adalah nutrisi yang seimbang. Seimbang itu tidak harus sama satu telur, nanti disesuaikan kondisi anak. Nah, kemudian ambillah air-air yang bisa membawa nutrisi ini sampai ke sel sehingga cepat membangun imunitas atau daya tahan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah air ini sangat optimal untuk menghidrasi sel, ngelepi cara sawah. Tidak semua air bisa masuk ke dalam sel kita dengan optimal. Bukti ini apa? Ada nggak yang terasa sering mudah capek? Niki buat Pak staf jenengan saya mau lelet sambat kesel wonten mboten. Nah, itu karena sel-sel ini tidak terhidrasi dengan baik. Mau tidur juga pelak-pelak itu karena terasa nggak nyaman kita susah tidur. Salah satu makanya Quran itu diatur ke bahwa air ini menenangkan, membuat kita mengantuk, mangbuka nih ayatnya.